Terkait dengan logam tanah jarang yang saat ini menjadi primadona dunia, sebetulnya untuk proses pengembangan di Indonesia, apakah kita sebenarnya sudah on track atau ternyata kita tertinggal nih Pak? Menurut saya sih tetap on track ya, tapi dengan optimisme Bapak Presiden Prabowo yang menyatakan kita melanjutkan asta cita terkait dengan hilirisasi dan industrialisasi, dan juga beliau menyebutkan bahwa kita kembangkan logam tanah jarang gitu. Nah itu menurut saya menjadi penekanan tersendiri untuk membuka encourage orang untuk melakukan eksplorasi yang ada di klaster-klaster tadi yang disampaikan oleh Badan Geologi sebenarnya. Karena kalau klaster Badan Geologi itu sebenarnya sudah sangat menarik sebenarnya untuk di follow up sebenarnya, dan itu bila di follow up itu akan menjadi sesuatu pengembangan greenfield mining yang cukup prospektus sebenarnya. Itu untuk proses pengembangan mining dan juga untuk processing untuk melakukan hilirisasi ke bahan-bahan setengah jadi itu akan bisa berkembang dengan cepat sebenarnya. Oke, jadi memang tahap eksplorasi ini menjadi tahap yang cukup krusial ya Pak untuk Indonesia mulai, sehingga kita harapkan juga ada akselerasi di sana. Betul. Tapi kalau berkaca kepada negara tetangga, misalkan Malaysia ya Pak, ini kan bekerja sama dengan mitra strategis tadi Australia. Betul. Australia punya teknologi, Malaysia punya sumber daya alamnya. Nah, gimana sih Indonesia? Mungkin juga apakah ada chance juga untuk bekerja sama dengan mitra strategis internasional, tapi tanpa membuat industri dalam negeri ini dikesampingkan, Pak? Ya, kalau menurut kami sebenarnya senior partner itu tidak haram ya. Jadi harusnya itu bisa terbuka sebenarnya, karena senior partner itu akan membuka kemampuan teknologinya yang bisa kita kembangkan sebenarnya. Walaupun processing untuk LTJ ini bukan sesuatu yang baru buat Indonesia gitu. Ya, kita memiliki flotation, kita memiliki beberapa processing yang mirip-mirip dengan LTJ yang sekarang ini dilakukan di Malaysia sebenarnya. Jadi bukan hal yang baru gitu kan gitu. Ada juga perusahaan mining company Indonesia ada di Malaysia, ada juga gitu kan gitu. Processingnya cukup mirip-mirip sebenarnya. Namun yang kita butuhkan adalah mengencourage orang atau pihak untuk melakukan eksplorasi di Indonesia. Nah, terkait dengan kekhawatiran untuk dominasi asing gitu kan gitu. Nah, sebenarnya di regulasi kita udah jelas itu. Jadi setelah izin usaha pertambangan eksplorasi ini visible, dinaikkan izin usaha operasi produksi. Setelah proses itu konstruksi berjalan, tentu saja dengan proses AMDAL dan lain sebagainya yang harus compliance dari sisi regulasi, itu 10 tahun dari masa produksi itu para pihak harus melakukan divestment. Jadi harus ada proses divestasi sebenarnya. Jadi kalau dari sisi proses kita mengurangi risk terkait dengan eksplorasi, bisa juga kita menggandeng senior partner dari luar gitu ya, sehingga senior partner ini yang melakukan investasi terkait dengan high risk terkait dengan eksplorasi sampai operasi produksi, kemudian produksi ini visible berjalan 10 tahun baru dilakukan divestment gitu. Jadi tidak ada kekhawatiran terkait dengan resiko keamanan sumber daya nasional ya Pak ya? Kita harapkan sebenarnya operasi produksi dulu gitu kan selama 10 tahun baru dilakukan divestment. Dan memang sekarang kan digalakan betul oleh Bapak Presiden terkait dengan penertiban illegal mining dan lain sebagainya. Itu bagus sekali untuk menjaga sumber daya kita tetap ada di Indonesia sebenarnya. Jangan sampai sumber daya ini dikirim keluar sehingga diolah di luar gitu dengan harga yang murah. Ada larangan untuk ekspor logam tanah jarang karena mungkin negara lain akan mengolah. Itu lebih baik ada pengolahan atau justru daripada di Indonesia ini tidak ada pengolahan, kan justru tidak, ibaratnya pengembangan logam tanah jarang masih stagnan Pak? Betul. Jadi harapan kita sesuai dengan asta cita melakukan hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia. Kenapa begitu? Kita berharap ada adding value yang dikembangkan di Indonesia. Jadi ada proses, ada pabrik, kemudian ada karyawan yang bekerja, ada top upping human capital yang untuk bisa mengembangkan logam tanah jarang tersebut. Kemudian juga ada multiplier effect yang akan terbentuk dari ekosistem processing dan juga hilirisasi yang ada di Indonesia. Harapannya tadi ada transfer knowledge juga ya Pak ya, harusnya, jadi biar sumber daya manusia Indonesia ini juga bisa berkembang juga terkait dengan pengembangan logam tanah jarang. Betul. Nah kemudian logam tanah jarang ini kan disebut-sebut juga menjadi alat juga Pak untuk bersaing secara geopolitik. Nah itu bagaimana
pandangan Anda terkait dengan posisi Indonesia saat ini? Apakah memang dengan pemetaan yang sudah dilakukan ini sudah bisa membuat posisi Indonesia juga cukup strategis di mata global? Kita dengan wawasan Nusantara ya, kita melihat dari Sabang sampai Merauke dan lain sebagainya, kita melihat memang negara kita tuh kaya gitu kan. Nah, salah satu kekayaan yang belum tereksplorasi dengan sampai ke tingkat feasibility study itu adalah logam tanah jarang. Jadi kita harapkan sesuai dengan politik kita bahwa kita membuka kepada semua pihak gitu untuk melakukan pengembangan, kemudian investasi dan lain sebagainya, dan harapannya investasi itu masuk gitu kan secara terbuka dan secara proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kita akan menjaga supaya terjadi investasi yang ada di dalam. Kemudian juga tadi top upping human capital, kemudian juga yang jelas kita berusaha compliance terkait dengan environment. Jadi itu ekosistem itu akan terbentuk di dalam negeri. Nah, seiring berjalannya waktu tentunya ekosistem logam tanah jarang ini kan akan terbentuk. Sejauh mana sih Pak nantinya logam tanah jarang ini bisa mendukung kemandirian nasional dan juga ketahanan nasional? Kita harapkan proses tadi, kita melakukan eksplorasi, kemudian eksploitasi, kemudian operasi produksi, kemudian processing, sampai ke barang setengah jadi, kemudian kita harapkan barang setengah jadi itu diindustrialisasikan menjadi barang jadi misalkan gitu. Nah, dengan kondisi tersebut misalkan kita bisa menghasilkan magnet dengan kualitas terbaik gitu kan, kita harapkan itu menjadi kemandirian ekosistem logam tanah jarang di Indonesia sebenarnya. Itu akan menjadi kekuatan tersendiri dari sisi geopolitik sebenarnya. Oke, roadmap-nya seperti apa sih untuk logam tanah jarang? Apakah memang dalam undang-undang juga sudah ada arahan atau sampai saat ini memang belum ada aturan atau roadmap yang jelas? Kalau roadmap sih sebenarnya sudah ada ya, tinggal kita mengencourage orang untuk melakukan untuk memproses. Saya yakin ini sudah dilakukan oleh BUMN kita PT Timah untuk melakukan pre-feasibility study atau feasibility study untuk mineral ikutan yang ada di Monasit. Nah, yang kita encourage adalah bagaimana terjadi ekosistem untuk melakukan eksplorasi sehingga terbentuk wilayah izin usaha pertambangan khusus untuk logam tanah jarang. Wilayah izin usaha pertambangan ini baru untuk khusus logam tanah jarang. Ini hal yang baru dan kita harapkan ini bisa mengencourage orang untuk melakukan eksplorasi sebenarnya. Nah, dengan modal eksplorasi ini baru kita bisa bicara berapa sumber daya logam tanah jarang nasional kita yang mumpuni untuk bisa kita kembangkan untuk langkah berikutnya untuk melakukan processing gitu. Oke, tentunya kan kita tidak ingin kehilangan momentum ya Pak. Apa saran dari Lemhanas agar Indonesia tidak hanya sebagai pemasok bahan mentah tapi merupakan pemain strategis, dan mungkin kolaborasi apa sih Pak yang dibutuhkan mungkin antar lintas kementerian, lembaga agar ekosistem logam tanah jarang yang sedang diusahakan untuk terbentuk ini bisa betul-betul optimal? Kalau saya lihat kita butuh beberapa sinkronisasi aja terkait dengan bagaimana kita mensinkronisasikan Kementerian SDM dengan sekarang BRIN ya, kemudian juga dengan Bapeten terkait dengan kemungkinan radioaktif yang muncul gitu kan, sinkronisasi itu sendiri. Kemudian juga kita mengencourage iklim investasi sebenarnya, iklim investasi untuk melakukan eksplorasi. Jadi kita harapkan karena ini investasi jangka panjang, harapannya ada certainty of the investment sendiri sebenarnya gitu. Para investor kan pasti mengharapkan ada certainty atau kejelasan secara jangka panjang karena investasinya akan besar. Nah, kemudian juga kita juga encourage orang-orang atau investment atau BUMN yang sudah ada di dalam ekosistem pertambangan dan processing di Indonesia untuk berkembang sehingga mereka melakukan penelitian-penelitian yang existing yang sekarang untuk meneliti lebih jauh terkait dengan unsur-unsur logam tanah jarang yang ada di mineral ikutan, misalkan di nikel, di bauksit, kemudian di timah, itu bisa dilakukan sebetulnya. Nah, itu dan dilaporkan ke Badan Geologi sehingga itu menjadi potensi sumber daya yang akan ada di Indonesia.